Saat itu Pangeran Diponegoro menjadi santri lelono atau mondok dari pondok satu ke pondok lain untuk mencari ilmu agama, dan alhamdulillah ternyata usaha beliau berhasil. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi sambil kita membaca buku sejarah ini, nanti juga saya akan tetap napak tilas terkait dengan para penderek atau para prajurit Diponegoro yang ada di kota santri Jombang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, dan alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Saudaraku, tetap saya membacakan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, sebuah buku yang dituliskan oleh Wardiman Joyonegoro. Untuk di pertemuan saya kemarin, saudaraku, untuk di video saya sebelumnya di bagian ketiga, saya membacakan masa remaja dan masa dewasa Pangeran Diponegoro. Dan kemudian untuk berikutnya di bagian keempat ini, saudaraku, saya akan membacakan kelanjutan dari bagian yang ketiga kemarin. Alhamdulillah, sambil kita membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, saudaraku, nanti saya juga akan melanjutkan napak tilas saya terkait jejak prajurit atau laskar Diponegoro yang ada di kota santri Jombang ini. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah dan juga para penderek atau laskar atau prajurit Diponegoro yang ada di Jombang, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hikmah dari apa yang kita pelajari bersama ini. Saudaraku yang berbahagia, marilah segera kita baca kelanjutan dari bagian yang ketiga kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Diponegoro pun mulai rajin berkunjung ke pusat-pusat keagamaan atau pesantren, serta meneruskan tradisi nenek moyang dan keraton untuk lelono atau berkelana. Salah satunya adalah berziarah ke pantai selatan pasca April tahun 1805. Saat usianya menjelang 20 tahun, Pangeran Diponegoro dalam penjelajahan rohani ini, Diponegoro menyandang nama samaran yaitu Syekh Abdul Rahim. Nama ini, saudaraku, berasal dari nama Arab yaitu Syekh Abdul Al-Rahim, dan mungkin telah disarankan kepada Diponegoro oleh seorang di antara guru bidang keagamaannya atau kiainya. Saudaraku, menyandang nama samaran yang berbau dan bernada Islami yang juga dilakukan oleh para pangeran dan priayi pendukung Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa bukan hal yang luar biasa, namun memang seperti itu. Hal ini malah menjadi keharusan bagi kalangan bangsawan Jawa waktu itu, khususnya bagi mereka yang ingin memusatkan perhatian pada pengetahuan agama atau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Saudaraku, selama melakukan lelono atau berkelana, ini Pangeran Diponegoro menanggalkan pakaian kebangsawanannya. Baju Jawa berkerat tinggi dengan kain dan penutup kepala dari batik halus, dan diganti dengan pakaian ala santri awal abad 19, saudara, yaitu berupa sarung kasar, baju putih tanpa kancing, kerah, dan bersorban. Bangsawan Jawa ketika itu mengharuskan rambut mereka yang panjang ini harus dicukur jika ingin menjadi seorang santri atau jika ingin nyantri atau mondok, agar tidak tampil menyolok di antara kalangan santri
yang lain. Pangeran Diponegoro pun mencukur rambutnya, saudaraku, sebelum memulai pengembaraannya ke berbagai pesantren. Jadi Pangeran Diponegoro waktu itu dari satu pesantren ke pesantren lain berkelana, saudaraku, atau santri lelono lah waktu itu, sambil ngangsu kawruh atau ngaji di beberapa pesantren yang beliau kunjungi. Pangeran Diponegoro memulai pengelanaannya dari Tegalrejo, mengunjungi pondok pesantren, masjid, dan tinggal bersama santri dari berbagai lapisan sosial. Sekolah keagamaan yang dikunjungi antara lain yaitu Gading, kemudian Grojogan, kemudian Sewon, Jejeran, kemudian Turi, kemudian Pulau Kadang, serta Kasongan dan Dongkelan, dan pusat pendidikan ulama ahli hukum fikih. Rangkaian kunjungan ini, saudaraku, bertujuan untuk menyempurnakan pendidikan keagamaan dan menemukan guru-guru yang layak membimbing perkembangan rohaninya. Permukiman Tegalrejo memang tidak jauh dari 3 di antara 4 pusat utama pengkajian hukum Islam yang terkenal sebagai patok nagari, antara lain Kasongan, kemudian Papringan, yaitu antara Yogyakarta dan Prambanan, dan Melangi. Pangeran Diponegoro juga mengunjungi Pasar Gede atau Kota Gede dan Imogiri sambil menyepi atau berziarah di Gua Lingse, Pantai Selatan. Nah, pada bulan Juli tahun 1812, waktu diangkat sebagai pangeran, Diponegoro juga menerima tanah lungguh di Gua Secang, Selarong, yang kemudian dia kelola sebagai tempat meditasi. Pangeran Diponegoro menceritakan dia biasanya membawa banyak pengawal berkuda untuk membantu memotong dan menanam padi ketika berkunjung ke Pantai Selatan dan Selarong. Hal seperti ini membuat dirinya populer di kalangan rakyat kecil. Setelah lama berkelana, kemudian pada akhirnya berhenti mengunjungi pesantren, pangeran mulai meninggalkan kehidupan duniawi untuk menyepi dan bersemedi. Dia melakukan tirakat atau riyadhah yang membawanya memasuki kehidupan sepi, membersihkan diri dari pamrih, dan membenarkan sepak terjangnya melalui pertemuan dengan roh leluhur. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi untuk di bagian keempat, itu adalah masa remaja dan dewasa Pangeran Diponegoro, yang mana ternyata kesimpulan dari apa yang saya baca di video saya bagian yang keempat ini adalah saat itu Pangeran Diponegoro menjadi santri lelono atau mondok dari pondok satu ke pondok lain untuk mencari ilmu agama, dan alhamdulillah ternyata usaha beliau berhasil. Saudaraku yang berbahagia, sekali lagi sambil kita membaca buku sejarah ini, nanti juga saya akan tetap napak tilas terkait dengan para penderek atau para prajurit Diponegoro yang ada di kota santri Jombang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita akan tetap bertemu kembali di video berikutnya, membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa, serta nanti saya lanjutkan napak tilas saya di kota santri Jombang terkait jejak Laskar Diponegoro. Saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya saudaraku mungkin bisa melengkapi dari apa yang saya baca terkait dengan sejarah Pangeran Diponegoro. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.